Di tepian aliran sungai Seluma yang jernih, tersembunyi sebuah dusun nan asri bernama Dusun Simpang. Dusun ini bertahta di hulu sungai, dikelilingi hamparan sawah yang luas, menghijau bagai permadani zamrud. Sawah-sawah itu bukan sekadar tanah, mereka adalah jantung kemakmuran, gudang beras yang menyuplai kehidupan di wilayah itu. Disinilah kisah seorang legenda bernama Tembo Puyang Simpang bermula. Seorang tetua yang tak hanya dihormati, tetapi juga disegani karena kesaktiannya yang tiada tara. Puyang Simpang bukan tetua biasa. Ia adalah sosok yang dianugerahi kekuatan luar biasa, seorang pendekar yang rendah hati, meski namanya menggema di seantero dusun. Sonon, ia mampu melompat setinggi 50 meter, sebuah keajaiban yang membuat musuh gemetar sebelum bertarung. Tak hanya itu, ia adalah maestro pencaksilat, menguasai gerakan-gerakan mematikan yang sederhana namun memukau. Di bawah bimbingannya, ratusan pemuda dari dusun Simpang dan desa-desa tetangga belajar silat. Tak kurang dari 500 murid telah mengasah jiwa dan raga di bawah ajarannya, mempelajari ilmu silat yang tak memakan waktu lama, namun efektif dan mematikan. Namun, jiwa petualang Puyang Simpang tak bisa terikat pada satu tempat. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk merantau ke Tanah Pasemah, sebuah wilayah yang dikenal penuh tantangan. Tujuannya, mencari rezeki melalui perjudian. Sebuah jalan yang penuh risiko, namun menggelora di dadanya. Sesampainya di Pasemah, Puyang Simpang tak membuang waktu. Selama 3 hari ia menjelajahi wilayah itu, mencari arena perjudian yang ramai. Akhirnya, ia menemukan gelanggang sabung ayam, tempat di mana darah dan keberanian dipertaruhkan bersama emas dan kehormatan. Dengan langkah mantap, Puyang Simpang memasuki gelanggang itu. Ia membeli seekor ayam jago, seekor pejuang berbulu yang siap menjadi perpanjangan tangannya di arena. Ia menghadap imam gelanggang, menyerahkan taruhannya dengan penuh percaya diri, dan memulai pertarungan. Ayamnya dilepaskan, berhadapan dengan ayam lawan yang tak kalah garang. Pertarungan sengit pun dimulai. Kedua ayam saling menerkam, mencari celah untuk menyerang. Namun, seiring waktu berjalan, ayam lawan mulai melemah. Dengan satu serangan mematikan, jalu ayam Puyang Simpang menghujam, dan lawan pun roboh. Sorak-sorai menggema. Namun lawan yang kalah tak bisa menerima kekalahan. Dengan amarah membara, ia menantang Puyang Simpang untuk bertaruh lagi. "Aku siap, selama kau masih berani," jawab Puyang Simpang dengan senyum tipis. Sebelum pertarungan kedua dimulai, Puyang Simpang meminta waktu sejenak. Di sudut gelanggang, ia menyalakan kemenyan. Asapnya menari-nari membumbung ke langit. Dengan suara penuh hikmat, ia berdoa kepada leluhur dari selatan, "Ut Puyang, Ut Puyang, Ut Puyang, Apu, anak cucumu, memohon restu agar kemenangan menyertaiku dalam pertaruhan ini." Dari alam gaib, suara leluhur menjawab, "Kau adalah darah kami, anak cucu kami. Dimanapun kau berada, kami akan menjagamu. Permenangan yang kau pinta akan kami kabulkan." Dengan restu leluhur, Puyang Simpang kembali ke gelanggang, siap untuk pertarungan berikutnya. Pertarungan kedua pun berlangsung. Ayam-ayam kembali bertarung dengan gagah. Bulu-bulu beterbangan di udara. Setelah setengah jam penuh ketegangan, ayam lawan akhirnya ambruk, tak mampu bangkit lagi. Imam gelanggang mengangkat tangan Puyang Simpang sebagai pemenang, dan taruhan pun menjadi miliknya. Namun, lawannya, yang kini telah kalah 3 kali berturut-turut, tak bisa menahan amarah. Ia terus menantang, berharap keberuntungan akan berpihak padanya. Puyang Simpang, yang pantang mundur, menerima tantangan untuk pertaruhan keempat. Malam menyelimuti gelanggang saat pertarungan keempat dimulai. Lawan Puyang Simpang tampak gelisah, taruhannya nyaris habis. Pertarungan baru berjalan sebentar ketika ayam lawan tertusuk taji ayam Puyang Simpang dan mati seketika. Kemarahan lawan memuncak. "Aku tak terima, kita selesaikan dengan tinju," teriaknya. Puyang Simpang tetap tenang. Namun ketika lawan menendangnya, ia dengan lincah mengelak. Dalam sekejap, ia membaca mantra, mengalirkan kekuatan ke tinjunya, lalu melancarkan tendangan yang membuat lawannya terpelanting ke semak-semak, babak belur. Kericuhan pun meletus. Penduduk Pasemah yang menyaksikan kejadian itu berbondong-bondong menyerang Puyang Simpang, berniat membalas dendam. Namun, kesaktian Puyang Simpang tak tertandingi. Tendangan dan pukulannya bagaikan badai, merobohkan musuh satu persatu. Pertempuran berlangsung selama 2 hari 2 malam, dan jumlah musuh bertambah hingga mencapai 1.600 orang.
Semuanya berniat mengubur Puyang Simpang hidup-hidup. Di tengah kepungan, Puyang Simpang mengucapkan mantra, segaris tanah, sebuah kutukan maut yang membuat siapa saja yang melintasi garis itu menemui ajalnya. Banyak musuh yang gugur, namun mereka terus berdatangan. Di saat kritis, bisikan leluhur dari selatan kembali terdengar, memerintahkan Puyang Simpang melompat ke pohon kelapa tertinggi. Dengan mantra seleman, ia menghilang dari pandangan musuh, melesat ke puncak pohon. Musuh yang panik berusaha menebang pohon itu, dan ketika pohon itu roboh, ia jatuh ke air. Puyang Simpang menyelam, berjalan di dasar sungai menuju hilir, menghilang dari kejaran musuh yang kebingungan mencarinya. Akhirnya, Puyang Simpang kembali ke dusun Simpang dengan selamat. Di hadapan penduduk dusun, ia menceritakan petualangannya yang penuh bahaya. Dari kemenangan di gelanggang hingga pelarian dramatisnya. Mendengar cerita itu, para ulu balang dusun tersulut semangat. Kita harus balas dendam, seru mereka. Puyang Simpang mengangguk, lalu mengundang 3 puyang lain beserta pasukan mereka. Bersatu di bawah komando Puyang Simpang, mereka berangkat ke Pasemah untuk menuntut keadilan. Setelah 2 hari perjalanan, mereka tiba di perbatasan Pasemah. Utusan dikirim untuk menyatakan maksud mereka, perang demi membalas dendam. Pasukan lawan pun berdatangan, dan pertempuran pun pecah di sebuah bukit tinggi. Pekik perang dan jerit kesakitan menggema, darah tumpah di sela-sela bebatuan. Kedua pihak bertarung dengan gagah berani, namun pasukan Pasemah mulai goyah. Banyak prajurit mereka gugur, semangat mereka pun luntur. Akhirnya, mereka menyerah. Dalam perundingan usai perang, pihak Pasemah bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Dengan suara tegas, Puyang Simpang menjawab, "Kami ingin tanah perkebunan untuk anak cucu kami, tempat mereka hidup dan berkembang." Pihak lawan menyerahkan sebagian wilayah mereka, yang kemudian dinamakan Puyang Simpang sebagai Talang Serawi. Hingga kini, nama itu tetap abadi, menjadi saksi bisu keberanian dan kebijaksanaan seorang legenda bernama Tembo Puyang Simpang.